Oke, selamat datang. Coba deh bayangin sebuah pemerintahan kuno yang saking suksesnya ngelola ekonomi, mereka sampai kehabisan orang miskin buat dikasih bantuan. Kedengarannya mustahil kan? Tapi ini beneran terjadi loh. Inilah kisah revolusi ekonomi Bani Umayyah, sebuah cetak biru kemakmuran dari masa lalu. Nah, pertanyaan ini bukan cuma buat mancing-mancing aja loh. Ini adalah pencapaian nyata dari sebuah kekaisaran di abad ke-7. Jadi gimana caranya? Biar ngerti, kita harus mundur sedikit ke awal mula semuanya, saat fondasi dari negara super sejahtera ini pertama kali diletakkan. Yuk, kita mulai. Yah, kayak bangunan yang kokoh, kemakmuran Bani Umayyah itu nggak datang tiba-tiba. Semuanya dimulai dari fondasi yang super kuat. Nah, di bagian pertama ini, yuk kita bedah pilar-pilar awal yang menopang seluruh struktur kekaisaran ekonomi mereka. Oke, lihat garis waktu ini. Panggung utama kita ada di sini, 90 tahun yang mengubah sejarah. Ada 3 nama yang harus kita ingat di sini. Muawiyah, sang peletak dasar. Abdul Malik, sang reformis ekonomi. Dan yang paling fenomenal, Umar bin Abdul Aziz, yang bakal ngebawa semua ini ke puncaknya. Mereka inilah arsitek di balik revolusi ini. Oke, kita mulai dari sang pendiri, Muawiyah. Wah, ini orang jenius banget administrasinya. Dia tahu kekuasaan tanpa sistem gak bakal awet. Lihat deh inovasinya. Diwan buat ngontrol keuangan, Al-Barid buat mempercepat informasi dagang, tentara profesional yang gajinya tetap biar stabil, dan angkatan laut yang kuat buat mengamankan jalur sutra maritim. Ini semua, jangan salah, bukan cuma soal militer. Ini adalah fondasi ekonominya. Oke, sistemnya udah ada. Terus, duitnya dari mana? Gimana caranya mesin ekonomi raksasa ini bisa jalan? Nah, jawabannya ada di 3 pilar utama yang bakal kita bahas. Sistem pajak yang cerdas, perdagangan global, dan satu langkah revolusioner yang nyatuin semuanya, yaitu mata uang mereka sendiri. Pilar pertama, zakat. Nah, penting banget nih buat dipahami. Ini bukan sekedar sumbangan sukarela ya. Di bawah pemerintahan Umayyah, zakat itu dikelola negara sebagai kebijakan fiskal yang terstruktur. Tujuannya jelas banget. Biar kekayaan itu nggak numpuk di satu kalangan aja, tapi terus muter buat ngangkat yang paling bawah. Oke, pilar kedua, kharaj. Simpelnya, ini pajak tanah. Inilah mesin utama pendanaan negara. Ingat kan, jalanan, irigasi, pelabuhan yang tadi kita bahas? Nah, dananya dari sini. Siapapun yang punya tanah produktif, ya ikut berkontribusi. Semacam investasi kolektif buat kemakmuran bersama. Dan yang ketiga, ada jizyah. Ini pajak khusus buat warga non-muslim. Tapi ini bukan pajak cuma-cuma. Sebagai gantinya, mereka dapat jaminan penuh dari negara, perlindungan dari serangan luar, keamanan di dalam, dan bebas dari wajib militer. Jadi ini tuh kayak kontrak sosial yang memastikan semua warga negara, apapun keyakinannya, jadi bagian dari ekosistem yang aman dan makmur. Nah, ini dia, momen yang mengubah segalanya. Semacam deklarasi kemerdekaan ekonomi. Bayangin aja, kekaisaran sebesar itu, tapi masih pakai duit negara lain. Khalifah Abdul Malik benar-benar mengubah permainan. Dengan nyetak dinar dan dirham sendiri, dia nggak cuma menyatukan pasar, tapi juga menegaskan kedaulatan dan identitas baru kerajaannya. Oke, semua fondasi yang kita bahas tadi, administrasi, pajak, mata uang, semuanya itu ternyata lagi disiapin buat sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang mencapai puncaknya di bawah seorang khalifah yang wow, cuma berkuasa 2 tahun, tapi dampaknya legendaris. Kita sekarang masuk ke era keemasan Umar bin Abdul Aziz. Kutipan ini udah ngerangkum semuanya. Kemakmuran dan keadilan yang belum pernah ada sebelumnya, cuma dalam 2 tahun. Pertanyaannya, gimana caranya? Kok bisa? Jawabannya dimulai dari sebuah tindakan yang sangat personal, tapi juga simbolis. Jawabannya, dimulai dari teladan. Sebelum dia bersih-bersih negara, dia bersih-bersih diri sendiri dulu. Dia serahin seluruh kekayaan pribadinya, kita ngomongin 40.000 dinar emas per tahun, langsung ke kas negara. Coba bayangin pesan yang dikirim. Ini bukan lagi soal memperkaya diri, ini soal menyejahterakan semua orang. Dan inilah hasilnya. Sesuai yang ada di layar, kemakmuran itu nyebar, begitu rata, begitu cepat, sampai terjadi sesuatu yang, jujur aja, kedengeran gak masuk akal. Petugas zakatnya bingung, nyari orang miskin buat dikasih bantuan udah susah banget. Pertanyaan di awal tadi, ya ini jawabannya. Ini bukan sulap ya, ini semua hasil dari kebijakan yang cerdas dan strategis. Dia pangkas pajak yang nyusahin petani, dia sikat korupsi biar anggaran gak bocor, terus semua duitnya dialihin buat bangun infrastruktur yang langsung dipakai rakyat, kayak sumur dan irigasi. Benar-benar, uang negara kembali ke rakyat.
Tapi di tahun 750 Masehi, dinasti ini runtih di timur. Nah, Anda mungkin mikir, ya selesai dong ceritanya. Eits, tunggu dulu. Justru dari puing-puing keruntuhan itu, lahir babak kedua yang nggak kalah keren. Kisah Bani Umayyah ternyata belum berakhir. Jadi ceritanya, ada seorang pangeran yang berhasil kabur dari pembantaian keluarganya di Damaskus. Dia melakukan perjalanan ribuan mil melintasi Afrika Utara. Sampai akhirnya dia tiba di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Spanyol. Di sana, di negeri asing bernama Al-Andalus, dia nggak cuma ngebangun ulang dinastinya. Dia mengubahnya jadi sesuatu yang benar-benar baru dan spektakuler. Tabel ini nunjukin evolusi yang keren banget. Kalau kekhalifahan pertama di Damaskus itu fokusnya ngebangun hardware-nya, administrasi, sistem ekonomi yang kuat, nah kekhalifahan kedua di Cordoba, karena fondasinya udah kokoh, bisa fokus ngebangun software-nya, budaya, ilmu pengetahuan, dan seni. Jadi kemakmuran ekonomi itu membuka jalan buat pencerahan intelektual. Dan hasilnya, ya ini, Cordoba, yang dijuluki permata dunia. Coba lihat sekilas kemegahannya. Sebuah kota dengan jalanan berlampu, perpustakaan raksasa dengan 400.000 buku. Ini di saat Eropa lagi di abad ke-8 loh, dan masjid-masjid megah yang sekaligus jadi universitas. Ini udah bukan cuma soal ekonomi lagi, ini adalah puncak peradaban. Oke, jadi dari Damaskus sampai ke Cordoba, pelajaran utama apa sih yang bisa kita petik? Apa warisan abadi dari cetak biru ekonomi yang mereka tinggalkan buat kita? Nah, ini dia cetak birunya, dirangkum dalam 4 langkah simpel. Pertama, satukan ekonomi. Kedua, bangun infrastruktur buat publik. Ketiga, bikin sistem pajak yang jelas dan adil. Dan yang paling penting, keempat, selalu ingat kalau tujuan akhirnya itu kesejahteraan sosial, kesejahteraan rakyat. Formulanya kedengeran simpel, tapi dampaknya luar biasa. Seperti yang disimpulkan oleh penelitian ini, warisan Bani Umayyah itu efeknya jangka panjang banget. Mereka bukan cuma ngebangun kekaisaran, tapi mereka ngerancang sebuah model ekonomi yang intinya adalah keadilan dan kemakmuran. Dan prinsip-prinsip ini ternyata masih relevan dan terus dipelajari sampai hari ini. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini, buat Anda renungkan. Di saat kita sekarang ini ngadepin masalah ketidaksetaraan, krisis ekonomi, apa ya yang bisa kita pelajari dari sebuah kekaisaran kuno yang dulu hampir aja berhasil menghapus kemiskinan? Mungkin jawabannya justru ada di masa lalu. Terima kasih sudah menyimak.